Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Tadi malam ada perayaan festival musim gugur. Apakah kamu ada bersenang-senang? Namun, tidak peduli apapun itu, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Dia memiliki rencana yang paling indah dan banyak hadiah yang akan Dia berikan untuk kita. Marilah kita bersama-sama bersorak-sorai. Tuhan, saya bersyukur karena Engkaulah yang menggerakkan seluruh semesta ini untuk mengasihiku. Ini adalah hari yang paling berbahagia karena dapat bersama-sama denganmu. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya telah membagikan padamu tentang ke-8 mujizat yang ada dalam Injil Yohanes. Sebenarnya, ada banyak mujizat yang ada tercatat dalam Alkitab, sekitar 30 lebih. Saya sangat suka membagikannya padamu satu persatu. Saat kita membaca tentang mujizat-mujizat ini, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan kita adalah yang begitu mulia. Dia adalah anak Allah. Kuasanya, kasih-Nya, dan hikmat-Nya adalah yang tak terbatas. Saat kamu membaca tanda-tanda ini, kamu akan menyadari bahwa Tuhan adalah yang begitu lembut. Dia merendahkan dirinya dan dengan lembut datang ke bumi ini. Dia menjalani kehidupan manusia selama lebih dari 30 tahun dan akhirnya dia dipakukan di kayu salib, yaitu untuk menggenapi keselamatan, dan agar dia dapat tinggal di hati kita. Tuhan yang lembut ini berbicara dan menyatakan dirinya kepada kita secara berulang kali. Saya bersyukur karena kita memiliki kasih yang begitu berharga. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian kasih 122. Kekasih yang begitu mulia. Kekasih mulia, anak Allah yang maha tinggi, lemah lembut rendah ramah, sempurna dan menawan. Dia pernah tenangkan ombak, dia mengusir kuasa setan, yang mati bangkit, dia tegakkan, sakit sembuh, yang lapar pun kenyang. Dialah anak manusia, mati dan bangkit lagi. Mati tuku tanggung dosa, kini dia diam di hatiku. Nyanyian ini menyebutkan bahwa ada banyak tanda yang dilakukan oleh Tuhan sewaktu Dia berada di bumi. Dan setiap tanda ini begitu mengagumkan. Namun, saat saya bernyanyi di bagian akhir, mati tukku tanggung dosa, membuat saya tahu bahwa semua tanda dan mujizat tidak dapat dibandingkan dengan Dia mati bagiku. Demi menanggung dosa-dosa saya, anak Allah mati di kayu salib. Dan itu adalah karena Dia sangat mengasihi saya. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah tanda yang dilakukan oleh Allah Tritunggal bagi kita. Dan ini merupakan mujizat yang terbesar yang ada di seluruh semesta. Mujizat yang mengguncangkan langit dan bumi. Betapa berharganya Allah Tritunggal ini telah tinggal di hati kita untuk selamanya. Kita dapat menikmati dan mengalami mujizat ini hingga kekal. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Kekasih mulia, anak Allah yang maha tinggi,
Mati bangkit, Dia tegakkan, sakit sembuh, yang lapar pun kenyang. Oh, Dialah Anak Manusia, mati dan bangkit lagi. Mati tuku tanggung dosa, kini Dia diam di hatiku. Setelah bernyanyi, marilah kita bersama-sama menyembah pada Tuhan. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Namun demi kami, Engkau mau datang ke dunia dan menjadi seorang manusia. Engkau memilih untuk menjadi manusia selamanya. Ini adalah mujizat yang terbesar untuk kami. Adalah ekspresi cinta yang terbesar. Kami memiliki kasih yang begitu mulia. Namun Engkau begitu lembut dan mulia. Engkau berhasrat untuk tinggal di hati kami. Ya Tuhan, berkatilah kami sehingga di setiap hari kami rindu untuk mendekat padamu. Saudara dan saudari, kamu dapat menenangkan diri dan merespon pada Tuhan. Untuk beberapa hari mendatang, saya akan membagikan tentang mujizat-mujizat yang ada dalam Alkitab. Selama 8 hari terakhir ini, saya telah membagikan tentang mujizat-mujizat yang ada dalam Injil Yohanes. Dan kali ini, saya juga akan membacakan tentang mujizat yang dilakukan Tuhan dalam Alkitab, yaitu tentang Tuhan Yesus menenangkan badai dan ombak. Dan ini adalah yang berbeda dengan mujizat sewaktu Tuhan berjalan di atas air, yang dicatat dalam Injil Yohanes. Kali ini, Tuhan Yesus sedang berada di atas perahu. Tetapi sewaktu mujizat Tuhan berjalan di atas air, Dia tidak ada di dalam perahu, melainkan Dia berjalan di atas air dari pantai menuju perahu. Dan kali ini, Tuhan berada di atas perahu, dan para murid mengalami bahwa Tuhan menenangkan badai. Awalnya mereka sangatlah ketakutan dan bertanya, siapakah orang ini? Bahwa Dia begitu berkuasa. Bagaimana kalau kita bersama-sama membacanya dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22-25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Mujizat ini tercatat dalam Injil Lukas, Injil Matius, dan Injil Markus. Terkadang saya menemukan bahwa Alkitab sangatlah lucu, karena memiliki selera humor. Saat saya membaca ayat ke-25, seperti yang kamu lihat, Tuhan memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Di sini disebutkan tentang angin dan air. Sebenarnya, banyak orang yang mempercayai geomansi atau ramalan, dan yang bukan mempercayai Tuhan. Bukankah mereka adalah yang bodoh? Tuhan adalah yang memegang kuasa. Bahkan, angin dan air pun taat padanya. Tentu saja, orang-orang saat ini yang mempercayai geomansi tidak sama dengan angin dan air yang menaati Tuhan. Namun itu adalah hal yang sangat lucu. Setelah membaca ayat-ayat ini, saya merasa bahwa sangatlah penting untuk memiliki iman. Ketakutan dan kegelisahan para murid adalah karena kurangnya kepercayaan pada Tuhan. Tuhan memang sudah berkata bahwa mereka dapat bertolak ke seberang danau. Jadi, bagaimana mungkin perahu itu dapat tenggelam? Bagaimana mungkin mereka bisa tenggelam? Namun mereka begitu ketakutan berteriak, minta tolong. Bahkan mereka ragu bahwa Tuhan akan mengabaikan mereka.
Tuhan mengatakan satu kalimat, lalu seketika angin dan ombak yang mengamuk tadi menjadi berhenti, dan danau menjadi begitu teduh, dan Tuhan telah dengan jelas mengatakan akan masalah mereka. Di manakah kepercayaanmu? Dan setelah mujizat ini, mereka menjadi takut dan heran, dan mereka terus bertanya, siapa gerangan orang ini? Jelas sekali seperti yang kamu lihat, bahwa mungkin ada orang yang masih tidak percaya pada Tuhan, sekalipun mereka telah melihat tanda dan mujizat. Padahal, dengan memiliki iman itu sangatlah penting. Dengan percaya, maka kita dapat melihat akan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak akan membalikkan keadaan. Kita percaya bukan dengan menunggu mujizatnya terjadi dulu. Justru sebaliknya, seharusnya kita percaya pada Tuhan. Lalu kita akan melihat pekerjaan Tuhan dan melihat akan kuasa-Nya. Saya hanya sekedar berpikir, jika pada waktu itu para murid percaya kepada Tuhan, penuh iman dan penuh pengharapan, maka mereka akan menyaksikan angin dan ombak untuk sementara waktu saja, sekalipun mujizat itu sendiri tidak muncul. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Mereka bisa tetap berada dalam damai, dalam ketenangan, dan kepercayaan selama gelombang badai. Bukankah lebih berharga untuk mengalami keadaan yang demikian? Saya sendiri lebih memilih untuk percaya pada Tuhan, dengan cara ini untuk menyenangkan Dia, daripada Tuhan harus melakukan mujizat dan menyelamatkan saya karena ketidakpercayaan saya. Bagaimana menurutmu? Di sisi lain, saya ingin berbagi bahwa iman adalah yang sangat penting. Seperti yang kamu lihat, ombak badai begitu besar dan para nelayan begitu ketakutan. Perahu itu penuh dengan air. Tuhan Yesus bangun lalu menghardik angin dan ombak yang mengamuk. Apakah yang harus Dia hardik? Bukankah ombak dan badai itu adalah hal yang alami? Itu adalah sebagai penghukuman dari Tuhan Yesus kepada angin dan ombak. Dan kamu tahu bahwa iblislah yang membuat masalah. Ayat-ayat ini adalah sebagai pengingat yang baik bahwa perjalanan hidup kita adalah sebuah pertempuran rohani. Iblis adalah yang nyata. Saya tidak memperhatikannya, namun kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak dapat menghadapinya seorang diri. Seperti yang kamu lihat, para murid tidak dapat menangani ombak badai ini. Tuhan adalah kekasih kita, Dia ada di hati kita, dan Dia bisa menenangkan ombak badai yang ada di hati kita. Untuk kita, Dia juga dapat berurusan dengan musuh-musuh. Betapa berharganya, karena Tuhan dapat diandalkan dan kita dapat percaya padanya, dan mengalami bantuan yang darinya. Dan bersama Tuhan, kita dapat memperoleh kemenangan. Saudara dan saudari, bagaimanakah perasaanmu setelah membaca ayat-ayat ini? Saya sangat berharap agar mata iman saya dapat selalu memandang padanya. Kalung emas iman kita dapat memikat hati Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Setelah membaca Alkitab yang mirip dengan lagu pujian ini, kita dapat melakukan beberapa penyembahan. Marilah bawa hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk menikmati firman-Nya, dan biarlah Tuhan yang berbicara padamu. Lihatlah apa yang ingin Dia katakan kepadamu. Mari kita bersama-sama menyembah. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau adalah Tuhan yang dapat menenangkan angin dan ombak. Segala sesuatu berada di bawah kendali-Mu. Di kayu salib, Engkau telah mengalahkan musuh. Musuh-musuh berada di tumpuan kaki-Mu. Engkau memanfaatkan musuh untuk meneguhkan iman kami, agar kami semakin mulia dan dapat mengalami-Mu. Ya Tuhan, semoga Engkau membantu kami, agar di hari-hari mendatang kami dapat mengenal-Mu dengan lebih mendalam, agar kami penuh dengan keyakinan pada-Mu. Walau apapun yang kami hadapi di masa mendatang, oleh-Mu kami dapat bermegah. Bantulah kami agar dapat mengalami-Mu lagi dan lagi, karena Engkaulah yang dapat menenangkan badai dan ombak yang ada di hati kami. Mohon Engkau membawa kami ke hadapan-Mu, dan bantulah kami untuk menikmati-Mu secara mendalam di setiap hari. Tuhan, tolonglah kami agar dengan iman kami dapat menyenangkan-Mu, dan biarlah kalung emas iman kami dapat memikat hati-Mu. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami.